semua adik-adik dan juga papa dan mama di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang terpenting hati penuh dengan sukacita. Bagaimana adik-adik? Semua sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini? Ya, hebat, keren, cantik-cantik adik-adik kita ini. Bersama dengan Kak Dei sebagai liturgos, kemudian Kak Ica sebagai pembawa firman, dan Kak Grace sebagai editor. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh seketika. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik Kak Dei undang semuanya berdiri. Dan mari kita bernyanyi bersama Mars Pelkat PA. Masih tetap berdiri, mari kita angkat pujian bersama untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian Di Pintumu Ku Datang. Ku
berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu. Mari Tuhan, kami senantiasa mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami yang rindu mendengarkan firman Tuhan, kami yang rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, selalu mempersiapkan hati kami, supaya dengan penuh sukacita kami menghadap Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan, kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Adik-adik terkasih, kita akan membacakan Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 36 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 berbunyi begini. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini. Adik-adik terkasih, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian anak-anak puji nama Allah. Agunglah kasih-Nya.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Kak harap adik-adik semua duduk tenang, duduk yang tertib untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi yang dipimpin oleh Kak D sebagai liturgos. Sekarang kita akan dengar cerita firman Tuhan. Kak Ica akan membawakannya buat kita semua. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti cerita firman Tuhan nanti. Baik adik-adik, kita satukan hati, kita lipat tangan, kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Kami semua sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau hadir, kuasai hati dan pikiran kami, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini. Begitu juga untuk kakak layan kami, berkati Tuhan supaya firman Tuhan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Sekarang dengarkan Kak Ica akan membacakannya buat kita semua ya. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17, perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Shalom adik-adik semuanya. Nah, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Jadi, cerita firman Tuhan buat kita pagi hari ini judulnya adalah erat bersatu dan sehati sepikir. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat atau orang-orang di Korintus. Nah, kita bisa membaca ulang dari ayat 10 tadi. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kenapa Rasul Paulus harus menasehati jemaat di Korintus? Adalah karena Rasul Paulus sendiri mendengar
bahwa telah terjadi perpecahan di antara mereka. Itu bisa kita lihat di ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Jadi ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Klu, yang menyampaikannya kepada Paulus bahwa telah terjadi perpecahan di antara jemaat di kota Korintus. Bahkan perpecahan tersebut menimbulkan kelompok-kelompok. Adik-adik bisa lihat di sini ya, perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus itu menimbulkan kelompok-kelompok. Ada yang mengatakan, aku dari golongan Paulus. Ada juga yang mengatakan, aku dari golongan Apolos. Kemudian ada juga yang mengatakan, aku dari golongan Kefas. Dan ada juga yang mengatakan, aku dari golongan Kristus. Nah, karena kelompok-kelompok ini telah terbentuk, sehingga Paulus harus menasihati mereka kembali. Selama ini Paulus sudah membina pertumbuhan iman jemaat di Korintus dengan baik. Loh, kok sekarang bisa terjadi perpecahan seperti ini ya? Karena itu Paulus mengingatkan mereka. Selama ini juga Paulus sudah melayani mereka dengan sangat baik. Bahkan Paulus tidak pernah merasa dirinya hebat. Paulus tidak pernah merasa lebih menonjolkan dirinya. Sekalipun banyak orang-orang yang sudah dibaptis oleh Paulus, tetapi Paulus tidak merasa dirinya hebat. Karena apa yang dilakukan Paulus adalah sebagai tugasnya, adalah sebagai hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi dengan terjadinya perpecahan di tengah jemaat di Korintus ini, itu menyebabkan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, nanti akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar lagi. Adik-adik tetap semangat ya, dengarkan Kak Ica ya. Nah, sebuah gereja atau bait suci yang kita kenal adalah tempat kita beribadah, tempat kita untuk memuji-muji Tuhan. Nah, sebuah gereja tentunya mempunyai pemimpin. Siapa pemimpin yang sesungguhnya? Pemimpin gereja yang sesungguhnya adalah Kristus sebagai kepala gereja. Dan kita semua jemaatnya seperti para pendeta, majelis, kakak-kakak layan, dan pengurus-pengurus yang ada di semua pelkat adalah alat yang dipakai oleh Tuhan supaya pelayanan di dalam gereja berjalan dengan baik. Karena itu, setiap pelayanan yang dilakukan, para hamba Tuhan seperti pendeta, majelis, kakak layan, semuanya harus saling menopang, saling mendukung pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain. Tidak boleh ada yang menyombongkan diri, dan tidak boleh ada yang mengatakan, aku yang lebih hebat. Semuanya harus satu supaya tujuan pelayanan berjalan dengan baik. Para hamba Tuhan dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia supaya manusia selamat. Karena itu jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita.
Seperti di ayat 17 dikatakan tadi, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa hamba Tuhan hanya dipakai Tuhan sebagai alat untuk pemberitaan Injil, supaya banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan, sehingga pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Jadi itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya orang-orang di Korintus lebih fokus kepada berita firman Tuhan saja, supaya mereka saling menopang, saling mendukung dalam pelayanan, erat bersatu, sehati sepikir, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan lebih dimuliakan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita mendapatkan satu pelajaran penting, yaitu kita tidak boleh sombong. Karena kalau kita sombong, itu akan merugikan diri kita sendiri. Contohnya, ketika adik-adik di sekolah, tentunya adik-adik mempunyai banyak teman, dan teman-teman kita pun berbeda. Ada yang dari suku Jawa, ada yang sukunya Batak, ada yang Ambon, ada juga yang Chinese. Bahkan teman-teman kita juga mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita. Ada yang beragama Kristen, ada yang agamanya Buddha, ada yang Muslim, dan lain-lain. Nah, ketika kita pintar, kita bisa berprestasi, kita juara kelas, kita tidak boleh sombong. Justru sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan, maka kelebihan yang kita miliki itu harus kita sadari, itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kita akan menggunakan kepintaran kita, kelebihan kita untuk menolong orang lain. Misalnya ada teman kita yang tidak mengerti satu pelajaran, kita bisa bantu, kita bisa menjelaskan. Jadi kita tidak boleh merasa sombong, jadi lebih hebat, dan memilih-milih teman. Begitu juga di lingkungan rumah kita. Kita juga mempunyai tetangga. Tetangga kita berbeda dengan kita. Ada yang Kristen, ada yang Muslim. Nah, kita juga harus bisa saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Adik-adik di sekolah juga kan sudah belajar ya tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seperti gambar yang ada di tangan kakak. Ya, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Jadi di sekolah kita juga diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan salah satu butir dari Pancasila sila yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan. Maka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu firman Tuhan, dan di sekolah juga kita diajarkan tentang keberagaman suku dan bangsa, maka kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita supaya damai sejahtera tercipta. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima pengajaran firman Tuhan, maka kita harus bisa menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, baik ketika kita berada di sekolah, ketika kita berada di dalam keluarga kita, dan ketika kita berada
di lingkungan sekitar rumah kita, kita harus bisa menunjukkan sikap sebagai anak-anak Tuhan melalui tutur kata, melalui perbuatan kita. Kita harus mencerminkan kasih dari Tuhan Yesus yang mengajari kita untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Memang kita tidak mampu melakukannya kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena itu kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dimampukan melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, yaitu untuk hidup saling menghargai perbedaan yang ada, tetap menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Gimana adik-adik? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kade yakin bahwa adik-adik semua pasti senang, hati berlimpah sukacita ketika mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama burung pipit yang kecil. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Sekarang mari satukan hati, satukan pikiran, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Juga di pagi hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu untuk bisa melakukannya. Kami bisa saling menjaga, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada di antara kami. Dan kami bisa menciptakan kerukunan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat orang tua kami. Berkatilah Papa dan Mama kami, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, serta kesabaran dalam mengasuh dan membimbing kami anak-anaknya. Juga kami berdoa buat gereja kami, GPIB Immanuel Pekanbaru. Tuhan Yesus berkati pendeta kami, majelis, serta semua jemaat, dan berkati setiap pelayanan yang dilakukan, supaya pertumbuhan iman jemaat tetap terpelihara, setia dan taat untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Tuhan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati pemimpin kami untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, serta berikan hikmat bijaksana supaya mereka melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, mereka yang terpapar COVID, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah. Berkatilah mereka supaya dalam kondisi sakit pun, dalam kondisi menderita, mereka tetap mampu untuk mengucapkan syukur, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk
kami anak-anak-Mu, supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, dimanapun kami berada, ketika kami bermain, ketika kami di sekolah, ketika kami berada di lingkungan rumah kami. Tuhan Yesus berkati dan pelihara kami semua. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, dengarkanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik terkasih, di pagi hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, siapkan uang persembahan adik-adik semua, dan mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita angkat pujian, Aku Bawa dan Berikan. Ya, mari adik-adik kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami bawakan kepada Tuhan di hari ini. Sebagai bentuk ucapan syukur kami sebagai anak-anak Tuhan. Pakailah kami Tuhan Yesus, dan persembahan syukur kami untuk perluasan pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kelas kecil dan kelas BTK, apa kabarnya? Selamat bertemu kembali dengan Kak Uli, tim kreativitas. Adik-adik, aktivitas kita di bulan Oktober 2021 adalah menghafal ayat, di mana ayat yang akan kita hafal terdapat dari Mazmur 133 ayat 1 yang bunyinya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi adik-adik yang ada di rumah, tolong dihafal Mazmur 133 ayat 1 tersebut. Setelah adik-adik hafal, tolong adik-adik videokan setengah badan aja ya adik-adik. Setelah itu adik-adik kirimkan hasil videonya ke grup kelas masing-masing. Kalau yang kelas kecil ke grup kelas kecil, yang kelas tanggung ke grup kelas tanggung, disertai namanya, pos, dan sektor masing-masing. Kakak tunggu ya adik-adik kiriman video hafalan ayatnya. Jangan lupa dikerjakan. Shalom. Ya adik-adik terkasih, ibadah kita akan segera usai. Sebelum itu, Kak Dei mengundang semua berdiri dulu.
Dan kita bernyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Ayo semua berdiri dulu. Semua berdiri, kita angkat pujian dengan penuh sukacita dan semangat. Jalan Serta Yesus. Ya, semua jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita kembali berdoa ya. Kita tutup dulu ibadah kita. Sekarang, mari lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami datang berdoa kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih kami karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih buat firman Tuhan. Berkatilah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan melalui tutur kata kami, melalui sikap dan perbuatan kami, senantiasa mencerminkan kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami kembali supaya minggu depan kami tetap hadir, kami tetap setia untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik, terima kasih Papa dan Mama yang sudah menemani adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di minggu depan. Dah.